Siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enem derek Gusti sing teman pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis jangkep derek Gusti sing mantep siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enem derek Gusti sing teman pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis jangkep derek Gusti sing mantep apa iya tenan apa tenan iya pancen tenan derek Gusti sing mantep apa iya tenan apa tenan iya pancen tenan derek Gusti sing mantep siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enem derek Gusti sing teman pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis jangkep derek Gusti sing mantep siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enem derek Gusti sing teman pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis jangkep derek Gusti sing mantep apa iya tenan apa tenan iya pancen tenan derek Gusti sing mantep apa iya tenan apa tenan iya pancen tenan derek Gusti sing mantep pancen tenan derek Gusti sing mantep pancen tenan derek Gusti sing mantep. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau mengikut Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, supaya hidup kami layak di pemandangan Tuhan. Dan kami persembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu sebagai ibadah kami yang sejati. Berkati kru, berkati tim JKI Mana Eklesia Malang bersama para mitra bakti, supaya kami layak dan dikuduskan
selalu berada di hadirat Tuhan, melayani pribadi Tuhan, perasaan Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah live CKI Mana Eklesia Malang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh waktu yang sangat menyenangkan, selalu berada di hadirat Tuhan bersama dengan tim CKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya berkat anugerahnya terus tercurah atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita semua mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Persembahan yang sejati, persembahan yang berbau harum dan naik ke tahta Allah yang kudus. Oleh karena itu, mari setiap kita memiliki komitmen, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu mari kita membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, selalu bercakap-cakap dengan Dia, agar pribadinya dengan pribadi kita semakin akrab, semakin intim, kita membangun hubungan secara pribadi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujikan lagu ini, Angkat Aku Ya Tuhan, di dalam kemuliaan. Dan biarlah setiap kita akan membuka hati. Bapak Ibu yang sudah percaya, kita pujikan lagu ini. Yang belum, mari kita naikkan dan belajar bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Angkat aku ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kemuliaan berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Angkat aku ya Tuhan, di dalam kemuliaan berjalan bersamamu setiap waktu, bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersamamu. Tuhan, ku harus tinggalkan semua
bercela, ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sesungguhnya kita tidak pernah layak, karena hidup kita banyak cacat dan celah, banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Tapi hanya oleh karena kemurahannya, Dia telah menebus kita, Dia telah menyucikan hidup kita, dan mengangkat kita dari lumpur dosa. Oleh karena itu Tuhan melayakkan kita, sehingga hidup kita tidak bercacat dan bercela. Dan kita diberi kesempatan untuk berjalan bersamanya di dalam kemuliaan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita akan terus membangun hubungan yang semakin akrab, semakin dekat, semakin erat dengan pribadinya. Jangan pernah kita lepaskan, sebab kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan kembali pujikan lagu ini. Haleluya. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap dalam hukum menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersama. Kembali katakan dengan segenap hati, harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersama. Sekali lagi dengan segenap hati kita, haleluya. Ku harus tinggalkan semua, haleluya, beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan
jadikan aku anakmu, milik kesayanganmu. Aku bersyukur Bapakku, Bapa yang kekal. Engkau satu-satunya tujuan hidupku, dan hanya kepadamu aku serahkan seluruh kehidupanku. Haleluya. Atas jagat raya ini, Engkau Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang kudus, Allah yang suci. Kami menyerahkan hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Oh, Yesus, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Bapakku. Mari Bapak Ibu Saudara sejenak kita menikmati hadiratnya, jamahannya, kuasanya. Sebelum kita akan mendengar dan diberkati oleh firman Tuhan, buka hati, buka telinga, buka seluruh kehidupan kita, agar firman-Nya termeterai di dalam loh hati kita. Haleluya. Doa dan firman Tuhan saya serahkan sepenuhnya kepada hamba-Nya, Pendeta Sri Hartono. Dipersilahkan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh kemurahan pula kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Di mana kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama kru kamera para mitra bakti boleh bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan saat ini Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, mengurapi setiap kami hingga pelayanan kami di dalam ibadah live saat ini Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi suatu kekuatan, kesaksian buat setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Allah Roh Kudus menyertai setiap orang-orang yang beribadah, orang-orang yang rindu akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami menyerahkan dalam ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Shalom. Sungguh luar biasa kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang yang senantiasa boleh bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita semua ingin terus diperlengkapi,
bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sungguh kesempatan yang indah ini tidak akan kita sia-siakan. Kita mau sama-sama merindukan jamahan tangan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan suatu kebenaran firman Allah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kita, yang orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil, diselamatkan, dan oleh karena itu setiap kita tentu kita akan memberikan suatu persembahan yang sejati kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin kita bertanya-tanya apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan, ya. Mungkin harta itu sangat terbatas, ya. Waktu sangat terbatas, ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau dan saya yang ada bersama-sama dalam ibadah live saat ini, kalau kita memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh yang berkenan kepada Tuhan, adalah hati kita, supaya hati kita dipenuhkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan langsung saja mendengar apa yang disampaikan oleh pemazmur. Ya. Kita akan baca di dalam Mazmur 96 ayat 8b. Ya. Di sana pemazmur mengajak buat setiap kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dipersilakan. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 bagian B. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Puji Tuhan. Bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tentu setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita melakukan ibadah di dalam rumah Allah, tentu kita akan memberikan persembahan yang terbaik, ya. Kita lihat hari-hari ini, ya, sebagai orang-orang percaya, kita selalu mengatakan bahwa kalau kita memberikan pujian, nyanyian, ya, dengan musik yang mengalun, itu sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, puji Tuhan, ya. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita memberikan uang yang kita masukkan dalam peti persembahan, itu kita sudah memberikan persembahan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Alkitab boleh menuliskan beberapa hal tentang persembahan yang dilakukan oleh manusia, ya, yang mengerti akan kehendak Tuhan, ya. Coba kita akan melihat, ya, awal-awal dilakukan oleh manusia adalah dari anak-anak Adam, ya. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan di Taman Eden, ya. Ketika manusia ini melanggar ketetapan Allah, melanggar firman Allah, maka Adam diusir, ya. Sehingga Adam harus, ya, mengusahakan bumi ini, ya, untuk dikerjakan supaya Adam bisa makan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu lewat Alkitab ini kita mengerti bahwa Adam dikaruniai kedua anak, ya,
pertama Kain, yang kedua adalah Habil. Ya. Kain memiliki kebiasaan dia petani, tetapi Habil ya menjadi seorang gembala ternak. Ya. Ketika kedua orang ini mempersembahkan kepada Tuhan, yang Kain mempersembahkan hasil-hasil pertanian, tetapi Habil mempersembahkan ya kambing yang sulung, dipersembahkan kepada Tuhan, disembelih dan lalu dibakar sehingga lemak-lemaknya itu membuat harum ya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, persembahan Habil diindahkan oleh Tuhan. Ketika persembahan Habil diindahkan Tuhan atau diterima oleh Tuhan, maka kakaknya si Kain ini marah ya. Akhirnya ya, singkat cerita, Habil dibunuh ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, kita melihat bahwa persembahan yang terbaik adalah persembahan yang hidup. Ya. Habil memberikan persembahan yang hidup dari domba-dombanya, dari ternaknya. Ya. Bukan berarti Allah tidak mau, tetapi Kain memberikan persembahan itu hasil pertanian. Tidak ada nyawanya, tetapi kalau kambing itu ada nyawanya. Ya. Itulah yang diperkenan kepada Tuhan. Jadi persembahan sejati itu adalah persembahan hidup kita ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki ketaatan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Bukan asal-asalan. Kalau kita memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan, bukan hidup yang bercacat celah, ya, tetapi hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ada satu contoh lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-22, di mana Tuhan memberikan yang terbaik kepada hambanya Abraham. Tiba-tiba anak yang dinanti-nantikan, anak perjanjian itu, Tuhan sedang menguji ketaatan daripada Abraham. Oleh karena itu Allah memerintahkan Abraham, persembahkanlah kepadaku. Coba kita akan lebih lengkap lagi. Kita akan baca di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di sana dituliskan bagaimana Abraham mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Pemberian yang terbaik, ya. Anak yang dijanjikan, anak yang dinanti-nantikan Abraham harus dipersembahkan kepada Allah. Dan Allah ingin tahu ketaatan, kesetiaan Abraham kepada Allah. Kita akan mendengarkan bacaan Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai yang kelima. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya,
beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Coba ayat 6. Ayat 6. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Puji Tuhan Bapak Ibu ya, di mana Abraham saat itu sedang diuji oleh Allahnya, ya, yang disembah, yang diyakini bahwa dia punya Allah yang hidup. Ya. Ketika Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan anak kepada Abraham. Ketika anak itu lahir, Tuhan sedang menguji Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian kita seringkali ketika kita di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, di dalam keputusasaan, ya, kadang-kadang terucap kata-kata yang ada kata-kata janji kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya punya berkat, saya akan persembahkan kepadamu. Ya. Itu seringkali kami dengar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Tolong Pak, saya didoakan nanti kalau rumah saya jadi terjual, saya akan mempersembahkan kepada gereja. Itu seringkali kita dengar seperti itu Bapak Ibu. Ketika hal itu sudah terjadi, ya lupa semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, ini satu pelajaran kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memberikan apa yang kita minta, kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu ya. Oleh karena itu ini satu contoh bagaimana Bapak Abraham mentaati apa yang Tuhan minta, bahwa anaknya harus satu-satunya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika SK itu bertanya, di mana Bapak ya anak domba itu, ya, nanti Tuhan akan menyediakan. Ya. Ketika Abraham mengikat anaknya itu dan api untuk membakar kayu itu sudah tersedia. Dan Abraham ketika mengangkat tangannya untuk membunuh anaknya, malaikat datang kepadanya. Abraham, ya Allah, jangan engkau bunuh anakmu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Lalu Tuhan memberikan domba yang tersangkut di semak-semak. Ketika Abraham menoleh, ada domba yang tersangkut, dan domba itulah ya pengganti Ishak paginya. Dan domba itu disembelih menjadi korban bakaran kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, jadi persembahan yang sejati itu adalah persembahan yang hidup ya. Bukan berarti
Tuhan itu tidak menerima, tapi persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ada satu contoh lagi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama, ayat yang sampai ayat yang keempat, dapat dibacakan. Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan Yesus saat itu sedang ada di dalam bait Allah, ya. Dia melihat orang-orang memasukkan kepada peti persembahan, ya. Dan yang menjadi perhatian Tuhan saat itu adalah seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perhatian Tuhan Yesus bukan orang-orang yang kebanyakan orang-orang kaya memasukkan kepada persembahan kepada gereja atau kepada bait Allah, ya. Tetapi Tuhan sedang melihat, memperhatikan bahwa di dalam ibadah waktu itu Tuhan memperhatikan seorang janda miskin telah memasukkan 2 peser uang. Dan Tuhan katakan, ya, dari seluruh nafkahnya, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita ganti dengan bahasa seluruh segenap hidupnya, ya. Jadi persembahan yang sejati itu adalah persembahan hidup ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya saat ini kita sama-sama belajar mempersembahkan hidup kita yang ada ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun kondisinya. Mungkin kita adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan secara fisik. Mungkin kita punya kekurangan di dalam ekonomi kita, ya. Tapi itu bukan menjadi halangan untuk kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan, atau persembahan yang sejati kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita yang percaya kepada Tuhan, kita orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya, seharusnya kita memberikan atau mempersembahkan hidup kita ini kepada Allah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan dengan jelas kepada kita, ya, khususnya yang ada di jemaat Tuhan waktu itu, yang ada di Roma. Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Roma untuk mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Mari kita akan dengarkan Rom 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, Bapak Ibu ya. Rasul Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Roma saat itu. Karena oleh kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kepadamu, saudara-saudara, persembahkanlah hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan yang sejati itu adalah persembahan yang hidup. Jadi mempersembahkan sejati itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mari kita yang masih hidup ini, ya, yang masih diberikan waktu, kesempatan, marilah kita akan persembahkan hidup kita ini. Kita katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa Allahku yang aku sembah adalah Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Perkatakan itu kepada setiap orang yang engkau temui dimanapun berada. Lewat hidupmu, lewat pekerjaanmu, lewat keluargamu, itu bisa menjadi persembahan yang sejati kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan minta, mungkin kita tidak mempunyai apa-apa seperti janda miskin tadi, segenap hidupnya, segenap nafkahnya, penghasilannya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi perempuan janda dan ibu janda ini adalah segenap hidupnya yang diberikan kepada Tuhan. Mungkin dinilai materinya sangat rendah, tidak ada arti. Ya. Namun itulah yang dia miliki. Ya. Karena itulah yang dia punyai dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar atau melihat contoh-contoh yang kita baca hari ini. Bagaimana Habil mempersembahkan kepada Allahnya. Bukan persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup, yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian Bapak leluhur kita, Bapak Abraham. Ketika diminta Tuhan untuk mempersembahkan Iskak anaknya, dia melakukan dengan taat kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita terus membaca di dalam Kejadian 22 bagaimana Abraham akan mengalami janji Tuhan, sehingga di sana dikatakan Allah bersumpah demi dirinya dan anak keturunannya nanti akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Boleh dikatakan kita sebagai keturunan
Abraham. Dan Allah bersumpah kepada Abraham. Dan anak keturunannya akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat secara nyata sampai hari ini bangsa Israel sungguh luar biasa. Ya. Kita melihat negara-negara maju, negara-negara kaya. Siapa yang di sana ada? Yang menguasai perekonomian dunia siapa? Yang menguasai teknologi siapa? Adalah anak-anak keturunan Abraham. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya ingin mengalami janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu, kita harus mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya kalau mungkin hari ini kita masih mungkin ada cacat celah, ya, mintalah kepada Tuhan supaya Allah menguduskan persembahan kita ini. Dan saya yakin janji-janji Allah kepada setiap kita yang mempersembahkan dengan tulus ikhlas, Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan kita yang singkat ini, dan saya berharap supaya kita semua yang ada di gereja maupun yang ada di luar gereja ini, kita sama-sama memperhatikan, merenungkan, mengoreksi mengenai persembahan kita masing-masing. Kalau mungkin saat ini persembahan kita ada cacat celah, mari kita mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan untuk mengampuni kita. Biarlah persembahan kita adalah persembahan yang sejati, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan, tentunya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kembali Bapak Ibu Saudara saya undang untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini seperti firman Tuhan katakan. Mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa,
mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah kami yang sejati. Karena persembahan yang mati tidak pernah berkenan kepada Allah. Sebab Allah menyukai persembahan korban yang hidup. Karena itu bentuk dari pengorbanan. Lambang dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mempersembahkan hidupnya yang kudus, hidupnya yang berkenan kepada Allah seluruhnya. Karena itu kami juga rindu mempersembahkan hidup kami seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Walaupun kami tidak mampu menyamainya, tapi Roh Kudus akan menolong kami agar setiap langkah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Inilah gerejamu JKI Mana Eklesia Malang. Kami para penyandang disabilitas terbatas dalam segala hal, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas, yang menggerakkan hidup kami untuk melangkah dan melayani dengan tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu, baik para lansia penyandang disabilitas, seluruh pengurus, pakai terus hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Kru dan para mitra bakti yang setia melayani mendampingi kami, supaya pelayanan kami lebih efektif. Terima kasih Tuhan, berkati para sponsor donatur yang dengan setia memberkati pelayanan kami. Setiap taburan buat berkenan dan menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Rumah tangga pekerjaan, keluarga, anak-anak masa depan mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat Bapak Ibu Iwan Tesi. Di masa tuanya Tuhan terus menyertai, mendampingi kesehatan, kekuatannya, memberkati rumah tangga pekerjaan pelayanannya, anak mantu cucunya diberkati oleh Tuhan. Tempat ini terus kami dedikasikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sinode kami JKI, khususnya Pastor Adi Sutanto dan Ibu, yang hari ini berangkat menuju Amerika, menyertai dalam penerbangan pesawat, sampai tiba di tempat dengan selamat. Memberkati kesehatan, kekuatan beliau, untuk melayani sebagai ketua umum, sebagai gembala yang ada di Sandy Mars di Amerika. Tuhan memberkati juga sebagai rektor di STP Sangkakala, para dosen, para Tuhan mahasiswa, seluruh badan pengurus harian, orang-orang yang bekerja mendampingi dan juga mendukung beliau, Bapak Pendeta Edi Suyanto dalam kehidupan kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, hamba-Mu Bapak David Mayanto, berkati mereka semua. Terima kasih untuk negeri kami Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau Tuhan terus memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Seluruh pemimpin negeri kami, khususnya Pak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, selaku Presiden dan Wakil, memberkati kesehatan keluarga mereka Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar tujuannya untuk kemuliaan, untuk kebesaran, untuk kemajuan negeri kami menjadi sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kami bersyukur melalui kepemimpinan beliau, Indonesia dipercaya menjadi presidensi untuk Tuhan negara-negara G20, dan tahun depan Tuhan Indonesia akan membuktikan kepemimpinannya. Dan kami percaya Engkau memberi kekuatan kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh kabinet Indonesia Maju yang akan bersama-sama Tuhan di dalam seluruh acara sepanjang tahun 2022 memberkati. Kami bersyukur juga melalui kemajuan Tuhan, baik pengendalian pandemi COVID-19, walaupun memang ada sedikit kenaikan di Pulau Jawa dan Bali, Tuhan tolong agar seluruh satgas, Tuhan juga para tenaga medis, dokter, perawat, sukarelawan dapat kembali mengatasi
agar pandemi ini tidak kembali menyebar khususnya untuk varian terbaru Tuhan. Kami percaya jikalau rakyat mau Tuhan mentaati protokol kesehatan dan mau menjaga Tuhan kedisiplinan di tempat masing-masing, tidak bereiforia di dalam berkegiatan, Tuhan memberkati juga pemulihan ekonomi Tuhan, melalui Tuhan program-program yang Tuhan sudah dilaksanakan baik dari pusat hingga daerah, para UKM, pedagang-pedagang di pasar, di mal-mal, di kantor-kantor, dari setiap sentra-sentra industri, pabrik-pabrik, karyawan, semua para pengusaha, memberkati semua boleh bergerak bersama-sama. Kami bersyukur juga untuk perhelatan Tuhan, untuk World Superbike, dan tahun depan juga Grand Prix di sirkuit Mandalika. Kami bersyukur Indonesia memiliki sirkuit yang indah dan yang juga terbaik Tuhan, canggih di dunia ini. Kami bersyukur melalui pemerintahan Bapak Jokowi, Indonesia akan Tuhan berjalan ke arah kemajuan, ke masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih, memberkati seluruh Tuhan aparat keamanan TNI, Polri yang menjaga kedaulatan negeri ini dari rongrongan kaum radikalisme para teroris. Berkati Densus 88 yang dengan sigap Tuhan menangkap para teroris yang ingin terus merusak situasi kondisi negeri ini agar menjadi kacau. Para Tuhan musuh-musuh pemerintah yang menyebar hoak melalui media sosial, Tuhan Engkau akan menjangkau mereka melalui anak-anak Tuhan, melalui orang-orang yang masih mencintai negeri ini, supaya negeri ini tetap aman dan terkendali. Memberkati seluruh pemerintahan dari pusat hingga daerah, lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah, baik para gubernur, Tuhan bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Berkat Tuhan tercurah atas negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk daerah kami, baik Jawa Timur, baik Malang Raya, memberkati mereka yang sedang mengalami bencana alam, baik banjir tanah longsor, banjir bandang, dan gempa bumi, apapun yang sedang terjadi, kuatkan saudara kami sebangsa setanah air. Terus berkati Menteri Sosial dan seluruh aparat yang ada baik dari pusat hingga daerah untuk bersama-sama menolong saudara kami yang sedang mengalami kesusahan karena bencana alam ini. Memberkati negeri kami, Tuhan lautnya diberkati, hutannya diberkati, tanah-tanah pertanian diberkati, tambang-tambang diberkati, sehingga Indonesia seluruh kekayaan alamnya akan dipakai semuanya bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan sepenuhnya bangsa negara kami, menyerahkan seluruh daerah wilayah tempat kami tinggal, dan setiap kami Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Sebentar kami akan Tuhan menyelesaikan Tuhan pelayanan melalui ibadah live ini. Tuhan menyertai kembali kami ke tempat kami masing-masing. Terima kasih. Dan saat ini mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah bara berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikan. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur, dan kami mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara semua.
sudah mengikuti ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang bersama dengan kru dan para mitra bakti. Dan Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap percaya, dan terus bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.